Di segmen ini kami akan mempersilahkan dan memberikan kesempatan untuk masing-masing paslon saling bertanya dan menjawab. Baik, sudah siap ya Bapak Ibu paslon? Kita akan mulai terlebih dahulu dari paslon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 5. Baik, terima kasih. Saudara Kun, pasangan nomor urut 5, bau-bau selalu bermasalah dengan namanya inflasi. Setiap tahun inflasi kita tidak pernah berada di bawah 3%, bermain antara di angka 3-4%. Kira-kira kiat-kiat apa yang akan saudara lakukan ketika saudara nanti terpilih menjadi wali kota Bau-Bau? Terima kasih. Sudah cukup? Masih ada waktunya? Cukup ya. Baik, kita akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 5 menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Mustari dan Haji Bobi. Inflasi kota Bau-Bau itu kita bisa menekan dengan pertama, retribusi pajak dan pendapatan lainnya kita harus tekan. Dan kita harus atur sesuai regulasi dan perdanya, termasuk tingkat UMKM kita harus sejahterakan masyarakatnya, biar pendapatan dari retribusi termasuk parkir dan termasuk sarana khususnya pelabuhan, bandara itu harus representatif. Mungkin wakil saya bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Pemicu kenaikan inflasi di kota Bau-Bau salah satunya adalah transportasi kita. Ya, kalau kemudian kita adalah sebuah kepulauan, beberapa produk dan komoditi itu sangat tinggi karena memang jalur distribusi yang bermasalah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Pak Musari, Pak Haji Bobi, di pelabuhan kita itu masih antri kapal barang, curah dan orang. Dan ketika kapal barang masuk, kapal orang masuk, maka mengalah ini kita punya kapal barang dan curah. Otomatis pengusaha tidak mau dirugikan. Terjadi dwelling time dan saya kira harga itu menjadi pemicu kenaikan. Kita malah lebih tinggi inflasinya daripada beberapa daerah lain yang aksesnya kita lebih bagus. Pengelolaan pelabuhan, lalu kemudian bandara. Bapak Ibu sekalian, yang memicu inflasi tertinggi di kota Bau-Bau salah satunya adalah tiket pesawat. Ini karena monopoli. Jika kami terpilih nanti, maka runway kita perpanjang, bandara kita kelola secara profesional, harus masuk bisa melalui pelabuhan dan bisa melalui kapal. Dan inflasi yang lainnya adalah ikan cakalang. Ini aneh, kita produser ikan cakalang, tetapi di musim tertentu kita inflasi. Nah, ini karena memang kita belum sinergi dengan daerah belakang. Waktu Anda habis, terima kasih paslon 5. Selanjutnya paslon 4 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, silahkan. terima kasih. Apa yang disampaikan oleh Pak Yasin tadi saya setuju. Pertama, kita harus mendeteksi kira-kira apa saja yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Nomor 1 itu adalah tiket pesawat. Dan insya Allah Pak Yasin, bulan berikutnya atau awal tahun depan, insya Allah tiket yang ada di kota Bau-Bau bukan lagi di atas 1 juta, akan berada di bawah 1 juta. Runway kita sudah siap dan insya Allah inflasi akan menjadi 1% lebih. Kemudian yang kedua, kita harus melihat pasokan barang yang ada di kota Bau-Bau itu sebagian besar masih didatangkan dari luar. Pertama, ada pelabuhan rakyat kita yang hari ini menjadi tempat untuk distribusi barang yang ada yang dari luar daerah, dan ternyata pemerintah belum terlalu optimal di dalam menangani persoalan di pelabuhan rakyat kita. Oleh karena itu, saya melihat bahwa yang menjadi penyebab dari tingginya inflasi di kota Bau-Bau adalah salah satunya adalah biaya distribusi barang di kota Bau-Bau. Oleh karena itu, ketika kami terpilih nanti, maka kami akan memantau atau mengintervensi di pelabuhan rakyat kota Bau-Bau. Kami akan mengundang semua stakeholder atau pemangku kepentingan di situ secara keseluruhan, baik pengguna jasa, kemudian pelaku usaha, kemudian dari TKPM, termasuk
perusahaan-perusahaan pelayaran. Kami akan kolaborasi sehingga kita akan memutuskan satu peraturan yang bisa melindungi baik pengguna jasa maupun pelaku jasa di pelabuhan rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukup Bapak? Paslon Pak cukup ya. Selanjutnya paslon nomor urut 5 untuk menanggapi kembali waktu Anda 2 menit. Dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Setuju dengan jawabannya Haji Bobi tadi, sudah jelas, maksudnya sama dengan jawabannya kami. Cukup? Tidak ditambahkan? Sudah, baiklah. Terima kasih paslon nomor urut 5. Baiklah, dan selanjutnya akan berbalik. Kami persilahkan paslon nomor urut 5 memberikan pertanyaan untuk paslon nomor urut 4. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan Pak. Gini rasio Kota Bau-Bau itu di angka 0397. Bagaimana kiat saudara kalau terpilih sebagai wali kota dan wakil wali kota dengan Gini rasio di 0397? Cukup pertanyaannya? Baik. Oke, paslon nomor urut 4 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, Silakan. terima kasih. Gini rasio Kota Bau-Bau 3,9 dalam rangka pemerataan pembangunan, hasil pembangunan di wilayah-wilayah yang atau wilayah-wilayah bisnis yang Kecamatan Morhum misalnya atau Kecamatan Surabaya, kita harus membangun pusat-pusat pertumbuhan baru, pertumbuhan ekonomi baru ya. Kita bangkitkan di sana bantuan UMKM di Kecamatan Surabaya, Kecamatan Bongi dalam rangka untuk memeratakan hasil-hasil pembangunan yang ada. Saya kira itu. Saya persilakan wakil saya. Baik, terima kasih. Untuk data Gini rasio di Kota Bau-Bau, saya melihat cukup lumayan bagus penurunannya. Artinya sudah mendekati 0. Dan apa yang kita saksikan hari ini, sebenarnya dengan IPM Kota Bau-Bau yang semakin meningkat, tentunya ini kan harus berimbas dengan Gini rasio yang semakin baik, dan insya Allah nanti yang menjadi fokus kita adalah menciptakan peluang-peluang lapangan kerja di Kota Bau-Bau, kemudian menggerakkan UMKM yang ada di Kota Bau-Bau, kemudian sektor-sektor pertanian kami akan membantu, kemudian infrastruktur untuk mencapai dari hasil-hasil produksi masyarakat yang akan mempercepat proses distribusi ke pusat-pusat ekonomi di Kota Bau-Bau juga kami akan memperhatikan. Terima kasih. Cukup Pak? Oke, selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 5 untuk menanggapi. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silahkan. Sebenarnya Gini rasio Kota Bau-Bau itu harus diturunkan, minimal disetarakan, kalau bisa 0. Tapi itu tidak serta-merta dengan secepat itu, karena pemerintah harus turun serta aktif untuk menggelontorkan anggaran untuk pemerataan pembangunan. Mungkin sekian. Ya, terima kasih. Gini rasio ini kan sebenarnya gap, adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang berpenghasilan cukup dan yang berpenghasilan rendah. Saya kira tadi beberapa hal saya sepakat, kecuali bahwa Gini rasio kita ini baik, saya kurang sepakat karena angkanya memang masih 0,3. Mestinya harus turun 0,1 atau paling tinggi 0,2. Kita dapat pastikan bahwa intervensi pemerintah itu adalah satu dari sisi pemerataan pembangunan. Kawasan-kawasan belakang, sekali lagi saya selalu menyampaikan kawasan-kawasan belakang, karena kawasan belakang itu Kecamatan Surabaya, Bungi, Lea, Kalukuna, dan sebagian besar Kecamatan Betoambari itu masih sangat timpang. Infrastruktur dasarnya pada para petani, jalan taninya luar biasa, sangat tidak terpenuhi, irigasinya sangat tidak terpenuhi, apalagi sarana dasarnya seperti sarana air bersih. Ya, saya kira untuk itu perlu ada keadilan, kesetaraan pembangunan untuk semua dan seluruh wilayah. Jika kami terpilih nanti, pastikan bahwa seluruh segmen akan merasakan kebijakan dari kami, seluruh wilayah akan tersentuh kebijakan dari kami untuk menekan angka Gini rasio sampai ke nilai normal. Saya kira demikian.
Cukup Pak, baik. Selanjutnya ke paslon nomor urut 4 kembali untuk menanggapi, waktu Anda 2 menit, silahkan. Ya, sebenarnya saya sepakat, tapi menurunkan angka gini rasio sampai ke 0 itu sangat sulit sekali Bapak Ibu sekalian. Perlu waktu yang panjang, dan saya melihat dengan apa yang saya sampaikan tadi bahwa gini rasio di Kota Bau-Bau dengan angka penurunan 0,0 sekian itu berarti ada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik itu masalah pemerataan, kemudian bagaimana dengan kesenjangan. Inilah yang kami lanjutkan, dan kami berusaha bahwa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah ketika nanti kami juga terpilih menjadi pimpinan di daerah ini, maka gini rasio juga akan menjadi fokus kami, dan minimal target-target itu bisa kami turunkan lagi dari presentasi tahun ke tahun. Terima kasih. Cukup? Cukup Bapak, paslon 4? Oke, baik. Terima kasih paslon 4 dan 5. Kami persilakan untuk duduk kembali.